Karena saya meyakini bahwa regulasi yang baik itu adalah regulasi yang ketika disimulasikan itu bisa dilakukan dengan mulus seperti rencana awalnya. Mari kita lihat simulasinya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab ketiga dari bahasan berlagu ini, belajar gunakan undang-undang. Masih ingat pada bab kedua kemarin saya mengatakan begini, jika kita mengelola arsip hanya berfokus pada birokrasi dalam, berfokus pada instrumen penciptaan arsip, maka yang terjadi adalah dunia kearsipan sulit untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, maksud dari statement hanya itu menegaskan bahwa kita seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan penciptaan, tapi juga penyelenggaraan secara utuh. Penyelenggaraan kearsipan secara utuh seperti apa? Nah, itulah yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan pada Pusat Arsip Indonesia untuk menyediakan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan masuk satu persatu dari bagian pertama, yaitu ketentuan umum dari pasal 6 sampai pasal 9. Pasal 6 yang saya tulis ada 4 ayat, sebenarnya ada 6 ayat. Kita akan bahas satu-satu. Jadi ayat pertama mengatakan penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Clear? Ayat 2, penyelenggara kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Yang ketiga, penyelenggaraan kearsipan kabupaten kota menjadi tanggung jawab Pemda kabupaten kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten kota. Yang satu lagi adalah penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi. Jadi pasal 6 punya korelasi dengan pasal-pasal selanjutnya, yaitu 7, 8, dan 9. Pasal 7, 8, dan 9 berbicara tentang penyelenggaraan kearsipan. Seperti kita tahu, penyelenggaraan kearsipan terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama adalah penetapan kebijakan, diatur di pasal 7. Yang kedua adalah pembinaan kearsipan, diatur di pasal ke-8. Dan yang ketiga adalah pengelolaan arsip, diatur di pasal ke-9. Kita masuk ke pasal ke-7. Pasal ke-7 berisi 10 poin kebijakan kearsipan yang harus ditetapkan, yaitu poin A sampai dengan J, dari pembinaan sampai dengan pendanaan. Nanti teman-teman tolong baca sendiri secara detail. Dan kebijakan itu yang kemarin saya ceritakan di pembahasan bab 2, saya mempersyaratkan adanya kebijakan kearsipan di setiap entitas kearsipan. Jadi harus ada kebijakannya. Nah, ini secara penyelenggaraan cenderung aman, karena kebijakan itu bisa sekali dirumuskan meliputi semua dalam berbagai skala. Entah itu skala nasional, skala provinsi, skala kabupaten kota, ataupun skala pencipta arsip. Aman. Yang kedua, pembinaan kearsipan. Itu juga diatur secara berjenjang. Arsip nasional nanti akan mengatur, melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di level pusat, kementerian dan lembaga, kemudian membina provinsi dan kabupaten kota. Begitu seterusnya diatur secara berjenjang. Pasal ke-9 kita masuk ke poin yang sangat krusial, pengelolaan arsip. Ini aman, ini aman, ini aman. Pengelolaan arsip berarti akan ada 2 hal yang harus diatur setidaknya. Yang pertama adalah objeknya apa? Objek pengelolaan arsip yang dimaksud adalah arsip statis dan arsip dinamis. Ya, jadi objeknya yang harus dikelola adalah arsip. Arsipnya adalah di dua fase, yaitu fase dinamis dan fase statis.
Kalau teman-teman pengen lihat, ini juga sudah saya bahas di bab 1 di bagian terminologi. Nah, yang selanjutnya adalah dinamis itu, menurut undang-undang ini diatur, dinamis itu meliputi 3, yaitu ruang lingkupnya ada 3, yaitu arsip vital, arsip dinamis aktif, dan arsip dinamis inaktif. Jadi 3 ini yang dikelola dalam pasal 9, dalam ketentuan pasal 9 tentang pengelolaan arsip dinamis. Nah, kalau ada objek tentu harus ada subjeknya. Karena ketika mengelola tentu harus berbicara objek dan subjeknya. Nah, subjeknya saya tulis di sini ya. Subjeknya untuk arsip dinamis ini menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pencipta arsip. Sedangkan untuk arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Dari uraian pasal 6 sampai pasal 9 ini ada hal menarik yang perlu kita simulasikan. Karena saya meyakini bahwa regulasi yang baik itu adalah regulasi yang ketika disimulasikan itu bisa dilakukan dengan mulus seperti rencana awalnya. Mari kita lihat simulasinya. Seperti yang saya tadi katakan di awal bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab arsip nasional karena dia adalah selaku penyelenggara kearsipan secara nasional. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau penyelenggara kearsipan nasional berarti meliputi kesemuanya. Betul ya? Tugasnya didelegasikan ke setiap level. Nih, sampai ada pengaturan subjek. Ada tugasnya didelegasikan ke semua level. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika ada salah satu di antara misalnya pencipta arsip di level kabupaten kota misalnya, atau di level kementerian, anggaplah saya ambil contoh, ketika ada salah satu pencipta arsip di level kabupaten kota yang salah satunya adalah desa, ketika ada salah satu desa sebagai pencipta arsip tidak melakukan pengelolaan arsipnya, seperti diatur di pasal 9 ini, tanggung jawab siapa? Jadi kalau ada kesalahan, yang salah bukan hanya desa, bukan hanya satu pihak, tapi 4 pihak. Kita lihat. Ini satu, desa salah. Yang kedua, kabupaten kota salah. LK Prof salah karena tidak mengingatkan ini. Ini juga salah. Jadi ada 4 pihaknya. Itu kira-kira dari kesimpulan dari ketentuan umum atau bagian 1 dari bab 3. Baik, bagian kedua dari bab ketiga akan terdiri dari pasal ke-10 sampai dengan 15 yang membahas tentang SKN, SIKN, dan JIKN. Jadi, saya kutipkan bahwa jadi pasal ke-10 mengatur lembaga kearsipan nasional menyelenggarakan kearsipan komprehensif dan terpadu melalui SKN dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan arsip yang utuh dan autentik. Nah, metodenya melalui apa? Melalui pembangunan SIKN. SIKN itu apa sih? SIKN itu adalah Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Dan cara mewujudkan ini adalah dengan cara membentuk jaringan informasi kearsipan nasional. Sehingga nanti secara tidak langsung setiap pencipta arsip dan setiap lembaga kearsipan diwajibkan untuk menjadi anggota jaringan informasi kearsipan nasional. Jadi ini adalah turunan-turunannya dan ini adalah metode terakhirnya. JIKN, pembentukan JIKN adalah metode terakhir yang secara sederhana setiap pencipta arsip dan setiap pengelola arsip diminta untuk bergabung menjadi jaringan informasi kearsipan nasional dalam kerangka mewujudkan arsip yang utuh dan otentik. Itu bagian dari bagian kedua di bab ketiga ini.
Bagian ketiga membahas mengenai organisasi kearsipan. Kalau teman-teman sudah ikuti organisasi kearsipan, sudah saya bahas di bagian pertama, jadi saya tidak akan bahas secara detail, saya hanya akan menambahkan informasinya bahwa yang namanya lembaga kearsipan di Indonesia itu ada 4. Yang satu adalah Arsip Nasional, yang kedua adalah Arsip Daerah Provinsi, yang ketiga adalah Arsip Daerah Kabupaten Kota, dan yang keempat adalah Arsip Perguruan Tinggi. Bagian keempat berbicara tentang unit kearsipan yang terdiri dari 2 pasal, pasal 17 dan 18. Unit kearsipan adalah unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di pencipta arsip. Sementara penyelenggaraan kearsipan seperti kita tahu terdiri dari 3 hal yang saya sebutkan berulang-ulang: kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip. Dalam undang-undang ini, pasal 17 dan pasal 18 sayangnya hanya membahas 2 hal: pengelolaan arsip dan pembinaan. Jadi kebijakannya tidak diatur. Nah, dari sini kita sekarang sudah menemukan jawaban. Kenapa setiap entitas kearsipan tidak menyusun kebijakan kearsipannya di internalnya? Karena memang ternyata Undang-Undang 43 tidak mengatur mereka untuk membuat kebijakan. Dan ini saya menyarankan seharusnya ini diatur. Sehingga semua entitas kearsipan mempunyai kebijakan kearsipannya sesuai dengan level mereka masing-masing. Sebenarnya bab ketiga ada 10 bagian. Saya hanya akan bahas 4 saja karena bagian ke-5 sampai bagian ke-10 itu saya rasa cukup clear. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan akhir kata, saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.